Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang dan kita memasuki dialog Nusantara Petang. Presiden Jokowi mengungkapkan kejengkelannya terhadap para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana pada 18 Juni 2020 lalu yang berlangsung tertutup. Namun video tersebut diunggah oleh YouTube Setpres pada 28 Juni 2020. Hal ini terkait penanganan pandemi COVID-19 yang dianggap kurang mumpuni dan isu reshuffle kabinet pun mengemuka. Lalu apakah kemudian dengan mereshuffle kabinet maka penanganan COVID-19 yang berdampak ke segala sektor ini akan jauh lebih baik? Atau memang sudah sepantasnya ada beberapa menteri yang memang harus diganti? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan pakar komunikasi politik Dr. Emrus Sihombing. Selamat sore Bang Emrus. Selamat sore Bu, selamat sore pemirsa Nusantara TV di seluruh Nusantara. Iya Bang Emrus, ini tentunya semua sudah bertanya-tanya ya mengapa rapat tertutup atau kejengkelan Jokowi yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2020 ini baru dikeluarkan pada tanggal 28 Juni. Ini ada 10 hari jedanya. Saya kira ini menarik. Kita harus lihat bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan. Dan itu akan dilatar belakangi oleh dari latar belakang kehidupan seseorang dan budaya. Pak Jokowi adalah tokoh yang high context. Artinya apa yang mau saya katakan? Diberi waktu dulu 10 hari kepada para menteri untuk memberikan suatu respon. Mungkin bukan kinerja dengan 10 hari. Tetapi saya membacanya, memaknai bahwa Bapak Presiden menunggu respon mereka. Apakah ada suatu program gagasan yang disampaikan kepada Bapak Presiden? Perkiraan saya selama 10 hari tidak ada yang menyampaikan itu secara definitif, secara operasional, sehingga istana memutuskan menyampaikan kepada publik yang sudah direkam 10 hari sebelumnya. Tujuannya adalah supaya publik tahu bahwa memang Bapak Presiden sudah menunjukkan keinginannya bahwa supaya para menteri ini bekerja. Tetapi 10 hari diberikan kesempatan, boleh jadi para menteri ini belum merespon dengan suatu gagasan atau program yang bisa disampaikan kepada Bapak Presiden, sehingga dalam tempo 1 atau 2 bulan ke depan saya akan melakukan tugas ini, tugas ini, tugas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut pandangan saya, sejatinya sebelum itu disampaikan 10 hari kemudian, tidak ada salahnya para menteri ini introspeksi diri, begitu ya. Sejauh mana kinerja mereka selama ini sehingga Bapak Presiden memberikan suatu teguran yang menurut saya itu sangat keras sekali. Nah, oleh karena itulah diberikan tenggang waktu tersebut. Tetapi boleh jadi para menteri ini tidak memberikan respon yang sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan juga yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, ini harus disampaikan kepada publik sehingga publik tahu persis. Dan bila perlu masyarakat tahu bahwa beberapa kementerian kita ini tidak melakukan pekerjaannya secara maksimal, utamanya dalam keterkaitan penanganan COVID. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Ini kan persoalan kita hadapi ini adalah persoalan extraordinary. Tentu tindakan extraordinary harus dilakukan. Saya kira Bapak Presiden sudah memberikan contoh extraordinary. Apa itu? Dia mengeluarkan perpu tentang hal ini. Dan kita melihat DPR juga merespon, sudah menjadi undang-undang. Sejauh mana para menteri ini bekerja tidak sekedar mekanistis, tidak sekedar peraturan, tidak sekedar normatif. Bahkan Bapak Presiden mengatakan, bila perlu saya keluarkan Kepres, bila perlu saya keluarkan lagi Perpu. Nah, oleh karena itu para menteri, kenapa tidak menteri melakukan terobosan-terobosan baru? Jangan takut. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran di sana sini, misalnya diduga. Tapi kalau tujuannya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden, apapun akan saya lakukan demi rakyat 260 sekian juta. Saya kira para menteri ini harus sebagai leader, bukan sekedar sebagai manajemen atau manajer yang bekerja atas dasar mekanistis, atas dasar bekerja atas dasar normatif. Tetapi seorang leader harus bisa memberikan terobosan-terobosan baru yang boleh jadi melampaui, bukan menabrak, melampaui peraturan-peraturan itu. Misalnya peraturan menginginkan katakanlah melakukan 5, kenapa tidak dilakukan 7, misalnya seperti itu, maupun dari segi kuanti maupun kualitas. Jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa di dalam situasi dan kondisi termasuk di dalam kondisi krisis. Sekarang kita krisis penanganan menyangkut tentang kemanusiaan karena ini menyangkut nyawa tentang manusia. Sudah saya kira banyak saudara-saudara kita bahkan di dunia sudah mendahului kita. Ini harus dilakukan dengan extraordinary oleh para pemimpin, oleh para menteri.
Oleh karena itu, Bapak Presiden sudah memberikan sinyal, yaitu saya sudah berpikir kemana-mana. Bahkan ini ada apaan ini? Saya sudah jengkel gitu. Ini sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden sebagai budaya yang high context, tetapi dia harus melakukan dengan low context langsung kepada pokok persoalan. Sesungguhnya ini sudah menyentil. Saya kira sudah, kalau itu kita anak kecil dulu, ibu kita sudah memukul kita pakai rotan ini. Sebenarnya seperti kalau menteri ini memang bekerja dengan hati, bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan rakyat. Demikian. Kalau berbicara mengenai konteks akhirnya dikeluarkan 10 hari kemudian, ini setiap keputusan pasti ada dampak positif maupun negatifnya begitu ya. Ini dampak positif ya diperkirakan bahwa ini akan menunjukkan kepada masyarakat betapa keseriusan dari Presiden Joko Widodo untuk agar para menterinya menangani hal ini. Tetapi tentunya ada banyak dampak-dampak negatif yang kemudian muncul. Kira-kira apa saja dampak negatifnya? Saya pikir dengan rentang waktu 10 hari begitu ya, saya pikir saya tidak melihat sisi negatifnya. Artinya maksudnya beliau akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan juga video tersebut. Betul, setelah 10 hari betul ya. Menurut saya tidak ada melihat itu sisi negatifnya. Justru Bapak Presiden adalah tokoh yang memang memberikan kesempatan kepada menteri. Apakah ada respon yang diberikan, baru setelah itu dilihat tidak ada respon yang produktif, lalu dikeluarkan. Tetapi bisa saja orang berpendapat bahwa itu ada sisi negatifnya. Karena memang apa? Posisi orang yang mengkritik semacam itu, karena dia di posisi, katakanlah di berseberangan dengan pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah akan selalu negatif. Itu visual biasa. Karena dari sudut komunikasi politik, posisi seseorang akan menentukan pesan komunikasi politik. Tetapi kalau jernih kita melihat bahwa memberikan rentang waktu 10 hari itu, pertama adalah memberikan kesempatan kepada menteri untuk memberikan supaya menteri itu memberikan suatu program gagasan, dan bila perlu ada kesempatan kepada menteri, temuin saja pada menteri itu selama 1 atau 2 hari setelah teguran tersebut. Bila perlu, kalau memang menteri itu adalah seorang pemimpin, tidak ada salahnya, Bapak Presiden, saya yang termasuk yang tidak produktif itu, saya kira bisa mereka mengevaluasi diri. Misalnya, bisakah para menteri mengevaluasi dirinya tidak produktif? Lihat saja anggaran yang diserahkan kepada mereka, berapa persen yang sudah tersalur. Bahkan ada di bawah 20%, belasan persen. Saya kira dari angka kuantitatif itu, mereka bisa mengintrospeksi dirinya, bahwa saya tidak ada, bahwa saya termasuk yang Bapak tegur itu, karena saya tidak mencapai produktivitas daripada penyebaran anggaran. Karena Bapak Presiden mengatakan, kalau anggaran itu disebarkan, didistribusikan dengan baik, secara cepat, saya kira penanganan COVID-19 akan lebih cepat, masyarakat bisa menggunakan dana itu untuk keperluan-keperluan kesehatan dan lain sebagainya, dan sekaligus menggulirkan roda ekonomi. Demikian. Baik Bang Emrus, kita masih akan berbicara mengenai hal ini lebih jauh, namun kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Nusantara Petang masih akan kembali dengan Dialog Nusantara Petang sesaat